Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua pada malam hari ini diberikan izin oleh Allah untuk bisa menghadiri acara yang mulia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua digerakkan oleh Allah, keluarga besar daripada Majelis Al-Mukhlisin, bersama guru-guru kita tadi yang pagi sebutkan, untuk meraih daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cintanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperingati Maulid atau hari di mana dilahirkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini Pak, hal seperti ini dicontohkan bahkan yang maha mulia, yaitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Allah Ta'ala contohkan kepada kita untuk memuliakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita flashback ke belakang, kita hadirkan kembali keterangan daripada guru-guru kita, bahkan semenjak kita kecil. Iya, kita sudah diajarkan. Ada sebuah cerita yang melekat di telinga kita, dan insya Allah melekat di pikiran kita, tentang daripada hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Muhammad SAW dilahirkan, ada sebuah kejadian yang istimewa. Kira-kira bapak-bapak atau ibu-ibu ada ingat gak kejadian apa itu? Hah? Bapak-bapak dan ibu-ibu ada ingat gak? Ketika Nabi Muhammad lahir ada kejadian apa yang amat sangat besar, bahkan tercatat dalam Al-Quran? Allah Ta'ala binasakan pasukan daripada raja yang bernama Abraha. Iya, Raja Abraha, yang mana raja ini datang ke kota Mekah dengan pasukan yang banyak dan besar. Iya, di antara pasukan tersebut terdapat binatang gajah yang besar-besar untuk menghancurkan Ka'bah, untuk meluluh lantahkan rumah Allah, simbol kesucian daripada umat baginda Muhammad SAW. Kira-kira tahu nggak Pak, awal mulanya kenapa Raja Abraha ini kok mengirim pasukan? Ada yang ibu tahu? Nggak ada tahu? Lupa mungkin ya? Ya. Ini Raja Abraha pada waktu itu, karena memang orang Arab ini punya kebiasaan selalu mengunjungi Ka'bah. Dari zaman Nabi Ibrahim sudah menjadi pusat ibadah. Ya. Oleh karenanya mereka bukan tidak mengenal Allah, tapi mereka menyekutukan Allah, orang-orang kafir Quraisy ini. Ya. Dari penjuru Arab semua datang ke Ka'bah. Maka Raja Abraha ingin menarik orang Arab agar tidak mengunjungi Ka'bah, tapi berpaling ke negara Yaman, ke negaranya. Dibuatlah sebuah kastil, dibuatlah sebuah gereja yang megah, yang indah, yang dinamakan Al-Khalis oleh Abraha. Tujuannya untuk menarik orang-orang Arab, dan dia punya tujuan politik agar bisa menaklukkan daratan Yaman sampai dengan Eropa. Sampai singkat cerita, ada salah satu orang Arab ini nggak terima. Ya. Salah satu orang Arab ini nggak terima, kemudian jahil. Dia buang kotorannya di tempat yang Raja Abraha bangun, yaitu Al-Khalis. Satu boleh. Pak, boleh izin ya Pak? Ya. Jadi Raja Abraha, Pak, Bu, itu merasa marah karena ada orang Arab membuang kotoran di tempat yang dia bangun paling megah. Sehingga marah Raja Abraha. Saking marahnya dikumpulkan pasukan yang besar, terdiri daripada gajah-gajah yang besar, untuk menghancurkan yaitu tempat sucinya orang Arab, yaitu Ka'bah, rumah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita tahu Ka'bah itu adalah Baitullah, rumahnya Allah, kiblatnya daripada umat yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang Arab ketika melihat Raja Abraha ini
datang ke kota Mekah ingin menghancurkan Ka'bah, maka orang-orang membentuk pasukan kecil-kecil, sekelompok-sekelompok untuk menghadang Abraha di tengah jalan. Tapi karena pasukannya besar, tidak berpengaruh apa-apa, nggak ngepek ini pasukan. Sampailah Raja Abraha mendekati daripada kota suci Mekah, dan dia dengan pasukannya berkemah di sana. Maka orang-orang Quraisy pada waktu itu mereka semua keluar ke atas ke bukit-bukit menghindari pasukan Raja Abraha. Kemudian kakek daripada baginda Muhammad SAW yang bernama Abdul Muthalib, Zainal Abdul Muthalib, keluar kota Mekah mendatangi kemah daripada Raja Abraha dengan wibawa yang besar, dengan tidak ada rasa takut. Didatangi Raja Abraha, sampai Raja Abraha ini melihat Zainal Abdul Muthalib turun dari singgasananya. Karena luar biasa hebatnya, luar biasa wibawanya, turun Raja Abraha. Kemudian Raja Abraha berkata kepada Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, Raisul Quraisy, apa yang kau inginkan? Kata Zainal Abdul Muthalib, wahai Raja Abraha, aku datang ke sini untuk meminta hewan ternakku yang kau rampas. Kemudian Raja Abraha ini bingung. Saking bingungnya dia bilang apa? Aku ini datang untuk menyerah, untuk menghancurkan tempat sucimu. Kemudian sekarang kau datang untuk meminta ternak yang kami rampas? Gak, iya. Dia katakan, iya, aku hanya minta itu, karena itu adalah milikku. Sedangkan Ka'bah ada yang punya, yaitu Allah Subhanahu. Maka yang menjaga pun adalah Allah. Sehingga singkat cerita, Allah Ta'ala kirimkan burung-burung yang membawa batu-batuan sehingga menghancurkan pasukan Raja Abraha. Sampai yang lolos dari kejadian itu, Allah Ta'ala na'udzubillah min dzalik, Allah Ta'ala kasih penyakit, bahkan yang sampai kuku-kukunya lepas, kulit-kulitnya hancur sampai binasa. Kenapa Allah Ta'ala berikan seperti itu? Karena Allah memuliakan Ka'bah? Tidak. Karena Allah memuliakan orang-orang Quraisy? Tidak. Karena Allah memuliakan kota suci Mekah? Tidak. Apa jawabannya? Ikraman liwiladatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lakukan itu untuk menunjukkan Allah memuliakan kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, Pak. Ya. Maka kata ulama, cukuplah sebuah cerita. Ya. Orang yang memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ada balasan yang bisa dibayangkan oleh kita apa yang Allah Ta'ala berikan, yaitu kepada kita karena kita memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Samsuddin Ad-Dimsyaqi dalam syairnya, "Idza kana hadzal kafir ja'azamuhum bitabayyada bil jahimi mukhalladan, ata annahu al-yawmal istain da'iman yukhaffaqu li suduri bi Ahmad. Fama dhannu bi abdil ladzi tula umrihim masruran wa mata mu'ahda." Kata Imam Samsuddin dalam syairnya, "Idza kana hadzal kafir," kalau ini seorang yang kafir. Siapa orang itu? Abu Lahab. Abu Lahab itu sudah pasti jaminan daripada Allah akan masuk daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pasti mendapatkan siksa, dia pasti mendapatkan kepedihan. Akan tetapi orang yang sudah jaminan dinas dalam Al-Quran akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya datang sebuah cerita, Abu Lahab ini setiap hari Senin Pak diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Sebabnya adalah lisururi bi Ahmad, karena pernah satu kali Abu Lahab bahagia, senang karena kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda bahagianya Abu Lahab? Ya. Budaknya yang datang mengabarkan kabar gembira kepada Abu Lahab bahwasanya saudaranya Abdullah, ini paman Nabi ini, saudaranya Abdullah telah lahir putranya yang bernama Muhammad. Saking gembiranya
saking senangnya orang yang membawa kabar ini dimerdekakan oleh Abu Lahab. Nah, budak zaman dulu itu bisa diperjualbelikan, Pak. Ada harganya dan mahal. Nah, ini Abu Lahab tunjukkan. Iya, tunjukkan yaitu rasa senangnya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi. Kalau Abu Lahab aja ini yang kafir sudah pasti dinas dalam Al-Quran masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mendapatkan keringanan dari Allah karena memuliakan kelahiran baginda Muhammad SAW, karena hatinya senang betul-betul dengan kelahiran ponaknya yaitu Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mama dan Nabi Abdullah itu la umrihim masruran wa mata muahada. Lalu bagaimana dengan orang yang sepanjang hidupnya cinta bahagia dengan baginda Muhammad SAW, wa mata muahadan, dan dia mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka nggak tahu kita hadiah apa yang kita dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang bahagia sampai mati kepada baginda Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Makanya orang Islam itu, bedanya orang Islam dengan orang yang non muslim, salah satunya apa? Salah satunya adalah ingin di surga bersama zuriyah baginda Muhammad SAW, bersama para pewaris baginda Muhammad SAW, dan intinya duduk bersama Sayyidina Muhammad SAW. Orang kafir, orang non muslim, mereka menginginkan masuk surga. Mereka pun berdoa untuk masuk surganya daripada Tuhan. Tapi kaum muslim tidak hanya masuk daripada surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi apa angan-angannya? Untuk duduk bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya salah satu sahabat Nabi yang bernama Sauban, itu luar biasa cintanya sama Nabi. Saking cintanya apa? Dia ini kalau ketemu Nabi gembira, senang ketemu Nabi. Pulang murung, ketemu Nabi lagi gembira sampai dia berpikir, ya Allah, dalam pikirannya, kalau di dunia aku ini bisa bersama Nabi, karena Nabi selalu sholat di masjid, di Masjid Nabawi, Nabi selalu sholat. Kami dapat untuk menemuinya ketika kami sholat. Kapanpun kami bisa untuk menemui Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kalau saya sudah tiada, saya sudah mati, bagaimana ya Allah? Sedangkan Sauban ini tempatnya di mana belum tahu. Apakah saya akan bersama baginda Muhammad SAW dalam surganya? Belum tentu. Maka cita-citanya apa? Untuk duduk bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang cinta itu adalah ittiba, Pak. Orang kalau cinta ittiba, yaitu mengikuti jalan daripada baginda Muhammad SAW. Orang yang cinta sama istrinya mengikuti istrinya. Orang yang cinta sama suaminya akan senantiasa mengikuti istri, akan senantiasa mengikuti suaminya. Sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau ini ketika Nabi Muhammad hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, ke tempat daripada kediaman Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian beliau selalu menyediakan hidangan kepada baginda Muhammad SAW. Dan suatu waktu hidangannya nggak dimakan oleh Nabi. Kemudian Sayyidina Ayyub Al-Ansari bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah makanan yang kami buat tidak enak? Apakah makanan yang kami buat kau tidak senang? Kata Nabi Muhammad, tidak. Akan tapi aku adalah seorang nabi. Aku berjumpa dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Aku berjumpa dengan banyak orang daripada kaum muslimin. Makanan yang kau buat mengandung bawang, sehingga aku tidak mau menyakiti hati orang karena bau daripada mulut. Karena bau daripada mulut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari, kalau kau tidak suka ya Nabi, maka semenjak sekarang aku pun tidak suka dengan makanan tersebut. Ini bentuk orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Malik bin Anas radhiyallahu anhu, ketika beliau membacakan hadis baginda Muhammad SAW, tangkuknya digigit, Pak. Kalau bahasa kita diantuk sekarang. Tangkuknya diantuk oleh kalajengking 11 kali. Kemudian dia tidak bergetar, sehingga murid-muridnya bertanya,
Wahai Imam Malik, kenapa kau tidak bilang kalau kau digigit oleh kalajengking? Apa jawaban beliau? Aku malu kepada baginda Muhammad SAW. Aku sedang membaca hadisnya, tapi aku terganggu dengan gigitan daripada kalajengking. Nah, kalau kita gimana? Kita sholat ada alarm aja udah, iya. Ada cicak udah takut kita sholat. Ada kecoa, wah udah bisa batal sholat kita tuh. Saking apa? Saking memuliakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau bukan karena Nabi kita nggak bisa duduk di sini, Pak. Kalau bukan karena Nabi kita nggak bisa duduk di sini. Allah Taala tegaskan dalam hadis qudsinya. Apa kata Allah? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul asma. Jika bukan karenamu, jika bukan karenamu wahai Nabi Muhammad, kata Allah, tidak aku ciptakan dunia serta isinya. Dan bahkan detik-detik wafatnya baginda Muhammad SAW, ada sebuah cerita yang luar biasa. Bumi yang kita pijak ini menjerit gak kuat. Orang kalau saking sedihnya itu gak kuat menjerit. Lama karuba wafati sallallahu alaihi wasallam dajatul ard bil buka ila maula. Ketika mendekati akhir detik-detik hayat daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dajatul ard ila maula. Ini bumi menjerit, bergetar bumi. Iya. Bumi menjerit sambil berkata, ya Rab, kata bumi, wahai Tuhanku, kanatil anbiya tamshi ala zahri, faman yamshi ba'dahum, kata bumi. Ya Allah, ya Tuhanku, para nabi-nabi berjalan di atas punggungku, kata bumi. Setelah nabi terakhir tiada, khatamun nabiyyin tiada, Sayyidina Muhammad tiada, siapa lagi ya Allah yang akan berjalan di atas punggungku? Apakah kita orang-orang yang bermaksiat yang berjalan di atas punggungnya bumi? Orang-orang yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala? Bumi enggak ridho. Akan tetapi ini mencuri perhatian baginda Muhammad SAW. Kata Nabi, daripada mukjizatnya Nabi katakan apa? Tenang wahai bumi, tenang wahai tanah. Apa kata Nabi? Kanatil anbiya, kanatil ulama min ummati ka'anbiya Bani Israil. Tenang wahai bumi, ulama daripada umatku, mereka kedudukannya seperti para nabi-nabi daripada Bani Israil. Ini para ulama kita. Makanya jangan jauhi ulama kita. Duduk di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena kita bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa untuk mendekatkan diri kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menghidupkan hati kita karena kita duduk bersama para guru-guru kita. Maka dikatakan oleh Imam Syafi'i, la khaira liman la yuhibbul ilma. Tidak ada kebaikan Pak Bu bagi orang yang tidak cinta terhadap ilmu. Dan bahkan ulama ini, para guru-guru kita ini, iya, enggak hanya di dunia kita butuh, bahkan di akhirat Allah Subhanahu wa taala kita sudah masuk surganya Allah, kita akan masih butuh kepada para ulama, para asatid, para guru-guru. Kira-kira Bapak Ibu percaya nggak kalau kita nanti di akhirat Allah, di surganya Allah butuh sama ulama? Percaya apa enggak? Coba saya tanya ini, kira-kira percaya apa enggak kalau kita nanti di surga tetap butuh kepada para ulama? Percaya atau tidak? Nggak ada yang jawab, nggak tahu, nih bingung. Ya, saya mau jawab bingung, nggak jawab bingung. Ya, ini saya kasih ilustrasinya. Ada perkataan begini Pak Bu. Innal ulama la yuhtaju ilaihim hatta fil jannah. Sesungguhnya para ulama ini, para ustaz ini, para pewaris para nabi ini, mereka ini tetap dibutuhkan Pak Bu, walaupun fil jannah, walaupun kita sudah ditakdirkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Kalau kita di surga, bayangannya apa kira-kira? Apa bayangan pertama yang kita bayangkan di pikiran kita kalau kita masuk surga? Kira-kira ibu-ibu apa bayangannya? Kalau masuk surga apa bayangannya? Mungkin nikmat.
Bapak-bapak kira-kira apa bayangannya? Kalau masuk surga apa yang mau diminta kira-kira? Ya bapak jujur, kalau masuk surga apa yang diminta coba? Nikah lagi lo bidadari tuh, kata ibu-ibu nyindir tuh bidadari. Ya kata mama nyindir tuh, pasti udah, laki saya sih mintanya bidadari udah. Di rumah aja scroll Facebook terus, ya bu. Kalau ada saya ya langsung udah di close tuh. Kalau nggak ada saya wah ya terus yang dilihat. Kira-kira bapak mau nikah lagi nggak? Ah di sini enggak. Di surga mau nikah lagi nggak pak? Mau dapat bidadari nggak? Mau. Nanti yang mau yang berani tuh, masya Allah tuh. Ya kalau saya sih nggak berani. Saya takut rekamannya dikasih nih, banyak juga teman istri saya nih. Iya. Ada Mas Sarifah juga, saya takut dah. Ya. Banyak mata-matanya. Kalau laki-laki pasti pikirannya bidadari. Ya, ibu-ibu maunya makanan yang nikmat. Kalau masuk surga pokoknya maunya yang nikmat-nikmat. Tapi di dunia aja kita bingung apa yang kita mau. Di dunia kita bingung. Kalau kita mau jujur sama diri kita, sekarang di dunia ketika orang ditanya, apa yang kau inginkan ketika kau dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka dia nggak akan bisa jawab. Bahkan doa pun kita perlu dituntut oleh para ulama. Berdoa meminta kepada Allah kita perlu dituntut sekarang di dunia. Maka dikatakan innalil ulama la yuhtaju ilaihim hatta fil jannah. Ulama ini, para ustaz ini, para guru-guru agama ini, para habaib ini tetap akan dibutuhkan walaupun orang itu sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Idh yuqalu lil ahli jannah tamannau. Ketika diteriakkan kerak di surga Allah Subhanahu wa taala, wahai penduduk surga, berangan-anganlah apa yang kalian inginkan, sebutkanlah. Fala yaduruna kaifa yatamannau. Kita nggak tahu apa yang kita inginkan. Para penduduk surga nggak tahu apa yang mereka hajatkan, apa yang mereka inginkan nggak tahu. Hatta yata'alamu minal ulama, sampai mereka belajar kepada para ulama, sampai mereka bertanya kepada ulama. Maka deketin para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, karena itu jalan untuk kita meraih ridha Allah. Karena ridhanya Allah ada pada kecintaan baginda Muhammad SAW, dan bentuk kecintaannya adalah mengikuti junjungan kita Nabi Muhammad sampai kepada para ulama ini. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad, iya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, "In kuntum yuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian cinta kepada Allah, Nabi Muhammad suruh bilang sama Allah, bilang kepada umatmu, bilang kepada sahabatmu, bilang kepada seluruh daripada umatmu, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Allah, ikutilah aku. Nabi Muhammad disuruh sama Allah, suruh mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian mendapatkan cinta Nabi Muhammad, tidak, akan mendapatkan yang lebih besar, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Mau kita kembali lagi Pak Bu? Ya, ini ilustrasinya nih. Saya berusaha untuk mengilustrasikan kepada keluarga besar Masjid Al-Mukhlisin. Kira-kira kalau kita hajatan, ini mungkin ibu-ibu yang lebih tahu nih. Kalau kita hajatan, kalau di komplek mungkin masih bisa dipakai izin sama RT sama RW. Iya, tapi banyak sekarang orang milih kalau hajatan itu di gedung. Iya, kalau di gedung Bu ada waktunya nggak? Ada. Biasanya waktunya itu dari sejam sampai 2 jam. Iya, dari sejam sampai 2 jam, belum make upnya. Make up itu bisa setengah jam lebih, belum pakai bajunya. Kenapa saya tahu? Istri saya soalnya MUA, jadi saya sering nungguin Bu, lamanya minta ampun. Iya, belum pakai bajunya, ribetnya. Ini orang-orang kalau di gedung nunggu dulu di luar. Orang dikumpulkan tuh, iya, di luar, bingung nih, nunggu apa? Nunggu pengantin rapi. Makanan disiapkan di dalam. Iya, makanannya macam-macam. Ada nasi putih. Iya, mungkin kalau yang berteman sama Habib Ali, iya, sama Sarifah Salma, iya, nanya inginnya nasi kebuli. Ada nasi kebulinya, ada mungkin nasi ulamnya, makanan ringannya ada batagor, baksonya macam-macam, ada bakso Malang, apalagi cuanki,
ada bakso, ya mungkin mie ayam, apalagi Bu kalau di gedung makanan, sate, apalagi Bu, bisa somai, ya lauknya macam-macam, ada daging semur, ya rendang, ayam dikecapin, mie bihun, lapar jadinya. Habis ini kelar lagi kita ada makan dah. Habis ini makan. Ini terakhir sudah. Ini terakhir untuk kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW lewat cintanya kita kepada guru-guru kita para ulama. Iya. Nah kalau sudah pengantin masuk ke gedung, dipajang pengantin, ini semua masuk, bapak-bapaknya, ibu-ibunya masuk. Kalau orang Arab biasanya perempuan aja yang masuk, laki-lakinya nunggu di luar terima nasib, nunggu kiriman makanan dari istrinya. Iya. Kalau orang Arab gitu Pak, kalau para habaib, kalau orang Arab gitu nunggu istrinya masuk, nanti kalau istrinya ingat itu juga. Ya, kalau istrinya ingat, lakinya lapar, dia keluar tuh bawa makanan. Kalau enggak ya nunggu kita di luar udah, nasib dah. Ya, nasib. Ini ibu-ibunya masuk semua nih. Pengantin masuk, ibu-ibu mah masuk. Waktunya sejam. Kira-kira ibu-ibu salaman dulu foto-foto apa pengantin apa madam? Madam, makan pas. Pasti itu nggak mungkin, enggak. Kira-kira itu makanan dimakan semua enggak? Hah? Enggak dimakan semua. Ngambilnya aja bingung Bu. Ngambilnya udah maju ke depan. Nggak jadi ya. Itu apa itu? Itu somai. Batagor kali. Ada bakso di sana. Sana ada bakso. Ada yang nunjukin bakso ya. Jalan ke bakso. Begitu sampai ke bakso tinggal tahu doang sama baksonya. Ya minyak nggak ada, enggak. Kalau gitu mau cuanki aja, pindah lagi ke cuanki. Habis makan penutup, makan pembuka, enggak langsung ke pengantin. Iya pengantin belakangan ikut dah. Oh kalau sop, ya lauknya apa semur, kan gitu. Nggak mungkin kan sop dikasih bihun. Nah kan campur aduk dan acak-acakan nih rasanya nih. Iya pasti dipilih itu biasanya kalau emak-emak. Ya, ibu-ibu itu biasanya senggol-senggolan. Lu apaan nih? Ya, lu apaan nih? Gua semur aja, kayaknya enak. Jangan, itu semur ibu Anu yang bikin. Iya, semur ibu Anu yang bikin. Gua mau kagak dah. Malah tuh ibu kalau bikin semur nggak pakai kerudung lagi, rambutnya suka ada tuh. Wah, gua nggak dah. Ya, gua pindah aja dah. Pindah mana tuh ayam dikecapin? Ya, jangan. Itu yang bikin ibu Sulis misalnya, ya. Oh sini beneran nggak ada ibu Sulis ya? Yang bikin ibu Sulis rasanya asin. Ya namanya dia perawat tua belum nikah mungkin gitu. Tuh ibu-ibu tuh kerjaannya tuh gosip. Enggak dah, gua pindah dah. Iya. Ini heboh nih. Nah begitu pun di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dimasukkan tempat yang penuh kenikmatan, kita bingung apa yang kita pilih. Bingung kita. Nggak langsung kita bisa minta, nggak langsung bisa kita ambil. Bapak-bapak masuk ke dealer mau beli motor, tadinya mau beli motor taruhlah mereknya Honda. Begitu masuk sudah dituju, sudah saya akan beli motor ini. Begitu sampai ke sana, iya akan bingung dulu mikir yang mana yang mau dibeli. Kenapa? Pilihannya ada dan Allah Ta'ala berikan kenikmatan rezeki untuk bisa memilih tersebut, sehingga begitu pun di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan tinggalkan para ulama kita, jangan tinggalkan para habaib kita. Duduk di majelis ilmu, undang guru-guru kita. Ya ibu-ibu, alhamdulillah ada Habib Ali, ada adiknya Sarifah Salma. Ya undang, ya berikan mereka kesempatan untuk menyampaikan ilmunya. Dekatkan diri kita dengan para orang-orang baik, para zuriyah baginda Muhammad SAW yang berharap apa? Hanya harapannya adalah kecintaan daripada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena waktunya sudah malam, ya mungkin banyak yang ingin apa disampaikan, tapi mengingat waktu, ibu-ibu juga udah lapar, ya ngomongnya makanan udah lapar dan keroncongan sudah. Ya. Karena kalau sudah makanan itu ilmu nggak masuk, kalau udah lapar ilmu nggak masuk. Bahkan saya baca di kitab ada pilihan, apabila datang waktu isya dan datang waktu asya berbarengan, datang waktu isya, datang juga waktu makan malam berbarengan, apa yang didahulukan? Makan. Kata ulama makan. Karena orang sholat nggak makan, pikirannya kemana-mana. Iya. Tapi kalau udah makan tenang tuh. Orang tuh mau makan kalau nggak tenang bego.
Ya kalau udah kenyang, kalau nggak kenyang bego nyender aja. Tapi tenang biasanya. Jadi pilihannya makan. Jadi banyak yang akan disampaikan, tapi yang terakhir dari pagi kita doakan bersama-sama saudara kita di Palestina. Alhamdulillah salah satu guru kita memakai sar rida daripada Palestina. Kita doakan saudara-saudara kita yang di negara Palestina, Allah Ta'ala berikan kesabaran, Allah Ta'ala berikan kekuatan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemenangan. Dan insya Allah Allah Ta'ala hancurkan musuh-musuh daripada agama Islam, Allah Ta'ala hancurkan daripada orang-orang yang zalim. Dan mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan, dan kita tidak bisa datang ke sana, tapi Allah Ta'ala izinkan kita, Allah Ta'ala berikan nikmat kepada lisan, hati, dan pikiran kita untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Mudah-mudahan mereka semua diberikan keselamatan, diberikan kesabaran, dan insya Allah Allah Ta'ala berikan jannahnya untuk para syuhada, orang-orang yang mati, yang gugur di medan Palestina. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.